Apakah harga saham PTPS bisa balik lagi ke 200? Menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang udah nulis di kolom komentar, yuk kita bahas. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut, jika kamu ada pertanyaan seputar saham, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Dan supaya kamu nggak ketinggalan pembahasannya, pastikan kamu udah subscribe dan nyalakan lonceng YouTube Meja Saham. PT Pulau Subur resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan nominal Rp20 dan harga saat IPO Rp198, di mana saat itu jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 450 juta saham dengan target dana terkumpul sebesar Rp89,10 miliar. Saham ini listing di papan pengembangan ya teman-teman. Jadi harga sahamnya paling mentok di bawah itu Rp50, bukan yang sampai Rp1 seperti listing board papan akselerasi. Perlu teman-teman ketahui, pada saat masa penawaran umum, saham PTPS terjadi kelebihan permintaan sebanyak 19,53 kali. Artinya cukup banyak peminat dari saham ini teman-teman. Sesuai dengan peraturan OJK nomor 15 tahun 2020, untuk golongan penawaran umum dengan nilai emisi kurang dari 250 miliar, maka akan masuk ke dalam golongan penawaran umum 1 dengan batas minimal dan alokasi awal saham minimum 15% atau 20 miliar dengan catatan mana yang lebih tinggi nilainya. Karena terjadi oversubscribe sebesar 19,53 kali, maka saham ini masuk ke dalam penyesuaian 2, yaitu sebesar 20%. Jika kita lihat data analitik transaksi dari RTI Bisnis sebulan terakhir, yang menjadi top net buyers adalah broker-broker yang biasanya digunakan oleh para retail, yaitu YP, XC, XL, PD, CC, SQ, MG, KK, dan juga NI. Sedangkan yang menjadi top net seller adalah XA. Di sini kelihatan sekali XA sangat dominan untuk menjadi top net seller. Jika kita kaitkan dengan data sebelumnya, bisa dibilang para retail nyangkut dan dikarungin. Dana yang terkumpul dari hasil penjualan saham di pasar reguler setelah IPO sekitar 22,7 miliar. Sedangkan dari hasil penjualan waran terkumpul sekitar 2,2 miliar. Jika kita visualisasikan dalam bentuk grafik, target IPO sekitar 89 miliar dan dana yang terkumpul dari proses IPO dan penjualan saham serta waran di pasar reguler, dana yang terkumpul sebesar 43 miliar rupiah dengan selisih 46 miliar rupiah. Artinya, masih ada kekurangan dana yang harus dikumpulkan sekitar 46 miliar rupiah lagi ya teman-teman. Atau kalau kita presentasikan supaya lebih mudah, dana yang sudah terkumpul sebesar 48% dengan selisih 52% lagi. Artinya, potensi untuk cuan dari saham ini itu masih ada teman-teman. Kalau kita lihat data net sell di hari Jumat tanggal 13 Oktober kemarin, broker-broker yang biasanya dipakai para retail ini udah mulai pada nyerah. Kelihatan di sini XC, YP, XL, CC, BQ udah pada mulai buang barang teman-teman. Artinya para broker retail ini pada cut loss. Dan biasanya setelah para retail sukses dikarungin dan pada cut loss, sahamnya terbang. Dari sini bisa saya simpulkan kalau bandar pada IPO ini masih belum untung ya teman-teman. Dan jika kita lihat data transaksi terakhir di mana retail udah mulai pada cut loss, biasanya dengan kondisi seperti itu bandar akan pungut balik dan dibawa terbang. Lalu saat sahamnya terbang, para retail akan FOMO, kemudian beli, dan sahamnya diturunin. Jadi memang seperti itulah kurang lebih cara memainkan psikologis para retail teman-teman. Dan untuk menjawab pertanyaan teman kita di awal, jika sudah mengalami kerugian 52%, kerugian tersebut akan sulit untuk dibalikan. Dari sini bisa kita lihat, kalau kita mengalami kerugian lebih dari 50%, maka kita butuh gain sebesar 100%. Itulah kenapa untuk bisa balik ke posisi awal akan sangat sulit. Dan disinilah pentingnya kita punya trading plan sebelum membeli sebuah saham. Karena memang di saham memang kita berpotensi untuk mendapatkan keuntungan ratusan persen. Tapi harus diingat juga bahwa potensi kerugiannya juga besar teman-teman. Jadi kalau tidak punya trading plan yang jelas dan kita taat dengan trading plan yang dibuat, kerugian-kerugian yang dialami akan sangat sulit sekali untuk dikembalikan. Di lain kesempatan mungkin saya akan buatkan video juga bagaimana sih kita selalu cuan dari investasi. Artinya investasi itu bukan cuma di saham ya teman-teman, ada instrumen-instrumen lain yang membuat kita berpotensi untuk selalu untung di dalam situasi apapun.
Jika teman-teman tertarik, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kamu suka dengan videonya, silahkan di like. Dan jika kamu ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan bagi kamu yang nggak mau ketinggalan info terkini mengenai saham, ataupun pembahasan-pembahasan yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.